Terusan waktu itu murid ada 600 orang, bahkan ini bangunan cuma ada 2. Rumah saya, dapur, rumah, ruang tamu, semuanya dipakai untuk belanja sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih masih dapat menyaksikan dalam acara Pesantren Berbicara. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun engkau berada, kami selalu mendoakan sahabat-sahabat semua sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kami sudah berada di Pondok Pesantren Matlaul Huda bersama Ustadz Aceng. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat dulu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih sudah mau menerima Al-Mekah kemari. Kita memiliki kegiatan pesantren berbicara. Sebelum kita ngobrol panjang, lebih enaknya masker kita buka karena kita juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Siap. Kita buka dulu Pak. Nah, jadi begini kan jadi lebih enak. Pak Ustadz Aceng bisa nggak berbicara dengan sahabat-sahabat Al-Mekah, Matlaul Huda ini berdirinya kapan, kemudian siapa yang mendirikan, kita bisa lihat flashback biar supaya sahabat-sahabat Al-Mekah ini tahu seperti apa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Abang ya. Yang sudah datang jauh-jauh dari sana dengan perjalanan yang begitu jauh. Alhamdulillah, tasyakur binimat buat saya atas kedatangannya, mudah-mudahan membawa rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang berdirinya Matlaul Huda, alhamdulillah dulu itu berdiri tahun 1969. 69. Ya. Kronologisnya waktu didirikan itu sebetulnya almarhum bapak saya, Kiai Haji Muhammad Toha, di desa Tonyanagara ini sebetulnya bukan itu, ini pemekaran. Asalnya itu desa Lengkong Jaya. Karena memang sudah banyak itu warga desa Lengkong Jaya, akhirnya dimekarkan jadi 2. Ada desa Lengkong Jaya dan desa Tonyanagara. Kebetulan desa Tonyanagara itu tahun 1969 sekolah itu cuman ada 2. Sakra Taruna yang kebetulan di sebelah selatan dan Kampung Sindangwangi. Sementara warga selatan itu nggak ada sekolah. Waktu itu dipimpin oleh kepala desa namanya Pak Kosim. Nah, bapak saya dengan Pak Kosim itu bermusyawarah karena memang di sebelah selatan itu nggak ada sekolah dan anak-anak juga nggak ada yang sekolah, gitu kan. Ya akhirnya dengan tekad bulat, tidak ada dana dari luar. Justru itu itikad bapak saya, dirikanlah sekolah ini. Gitu kan. Bahkan dulu tuh murid itu hampir 600 orang. Wah, subhanallah. Karena memang nggak ada sekolah. Gitu kan. Yang di sini 1-2 orang sekolahnya itu ke sana ke Negla, Cakra Taruna. Jauh. Jadi nggak kejangkau gitu. Yang akhirnya alhamdulillah dengan itikad dan niat yang kuat, akhirnya bapak saya mendirikan sekolah namanya sekolah MI Sablen. Oh, MI Sablen. Nah, itu sejarahnya. Sejarahnya itu MI Sablen karena memang kebetulan kampung ini namanya Kampung Sablen gitu kan. Belum jadi Matlaul Huda sebetulnya gitu kan. Belum udah jadi Matlaul Huda, bahkan sesudah didirikan juga ini sekolah masih gabung dengan Yayasan Galunggung. Tahun 2008 kalau nggak salah misahlah. Mendirikan yayasan sendiri, jadi Yayasan Matlaul Huda, gitu kan. Jadi masuk yang sekarang.
Terusan waktu itu murid ada 600 orang, bahkan ini bangunan cuma ada 2. Rumah saya, dapur, rumah, ruang tamu, semuanya dipakai untuk belajar sekolah. Subhanallah. Semua dipakai? Semuanya dipakai. Bahkan kata ibu saya, almarhum, kalau habis sholat subuh tuh, udah diberesin aja tuh rumah. Kasur disimpan, kursi dikeluarin gitu. Soalnya jam 6 itu anak-anak sekolah udah masuk semua. Kan kebiasaan dari dulu sebelum masuk sholat duha bareng gitu kan. Tadarus bareng, bahkan ada tahfidz juga. Dulu itu seperti itu. Jam 7 baru masuk sekolah. Alhamdulillah 600 orang. 600 orang. Tidak dipungut biaya. Sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Enggak. Jadi tahun 1970 ya? 70 apa 69? 69. 69 itu almarhum ayah mendirikan pondok pesantren dengan hampir sekitar 600 orang tanpa dibayar? Tanpa dibayar. Alhamdulillah. Bahkan semua harta banda ya gitulah kan diwakafkan sama yayasan ini. Semuanya? Iya, semuanya. Subhanallah. Jadi gini, teman-teman Al-Mekah, tadi Ustadz Aceng mengatakan, waktu pada saat almarhum ayah mendirikan 69, itu kalau misalnya diikutin angkatan-angkatan itu udah sampai sekitar 600 orang santriwan dan santriwati, itu tanpa dibayar. Dan saya nggak kebayang waktu pada saat posisi itu, kan ekonomi juga lagi, 70 itu ekonomi juga lagi pada... Wah, ini mungkin masih hutan-hutan sesak ini mungkin semuanya. Hanya cuma 2 sekolah yang ada. Kang, pada saat dipimpin oleh ayah, dulu 1969 itu 600 orang. Jadi operasionalnya dari mana, Kang? Kebetulan kan ayah saya itu ternak ikan. Ya dari situ. Jadi ternak ikan itu? Untuk membiayai anak-anak itu. Terus terang, Kang, waktu itu emang ekonomi lagi, ya Akang juga tahu lah kan itunya. Paham. Dan ayah saya semuanya diwakafkan sama pendidikan. Bahkan saya sendiri itu sebagai anaknya, mungkin itu belum lahir kan, saya belum lahir. Baru 3 kakak saya yang baru lahir itu kan, yang lahir. Nggak disekolahin formal. sampai kuliah. Ya enggak. Pokoknya posisinya bangun tidur bantuin ayah untuk ngajar, untuk ngurusin pesantren. Pokoknya itu terus seperti itu. Kan ada siang ada sesudah duhur juga masuk. Iya. Sampai malam jam 12 malam itu bapak saya ngajar. Karena memang disambung dengan pengajian anak-anak santri. Gitu sampai jam 12 malam. Terus aja bergulir. Terus aja bergulir seperti itu. Jadi nggak memikirkan bagaimana enggak. Iya. Jadi waktu bermain, kemudian waktu bercengkrama dengan teman-teman seusianya, zaman kakak-kakaknya Ustadz Aceng juga itu kebanyakan larinya kepada pondok pesantren. Iya, bahkan kata kakak saya nih ya, karena memang saya belum lahir, ketemu sama bapak saya juga susah. Nggak bercengkrama seperti ini. Karena mengaji ya? Iya, mengaji. Kegiatannya mengajar dan mengajar gitu kan. Dan memang itu. Anak murid semua pada ngantri untuk mau diajarin ngaji pada posisi itu. Soalnya waktu itu murid itu dari berbagai daerah. Karena memang baru di sini ada sekolah. Dan ada pengajian. Iya. Kang, kalau kita flashback lagi, 1 kali flashback lagi, pada saat posisi ayah Akang udah mendidik gini banyaknya. Sekarang alumni yang angkatan tahun 70-an itu, atau taruhlah kita bilang mulai dari angkatan 69 sampai ke 76 gitu, atau 80. Umurnya itu kan sudah mulai besar gitu ya. Ini sekarang angkatannya muridnya ayah itu ada yang buka pesantren juga, atau memang ngajar juga lagi, atau ada yang berangkat ke daerah? Macam-macam sih, Kang. Ada yang muka pesantren, ada yang punya sekolah. Ada jadi alumni Mataul Huda ya jadinya. Bahkan yang sekarang mengajar di sini justru
bekas. Mungkin cucunya mungkin cucunya, bahkan yang sekolah di sini bisa jadi cicit mungkin. Oh iya. Berarti dari generasi pertama kan generasi kedua dong. Iya kan? Saya generasi kedua. Generasi kedua. Almarhum, mohon maaf Kang, Bapak meninggal tahun berapa Kang? Tahun 2007. 2007 Pak Kiai udah nggak ada. Iya. Kemudian Ibu juga lebih duluan Ibu atau lebih duluan Ibu? Oh. Lebih duluan Ibu. Jadi saya baru pulang dari pesantren, ibu saya meninggal. Oh, jadi akhirnya Bapak sendirian dan akhirnya Akang yang meneruskan. Akang berapa bersaudara Kang? 8. 8. Iya. Akang 8 kecil? Enggak. Ada yang di bawah saya itu ada 2 orang. Yang paling bontot tuh udah almarhum. Oke. Kang, sekarang kalau kita udah menceritakan sejarah dari ayah dan kemudian keluarga besar kita. Nah, Akang pada saat mulai memimpin di tahun berapa? Mulai aktif memimpin 2002. 2002. Iya, belum nikah. Tapi belum nikah. Tapi sudah megang pondok pesantren dan sehingga menjadi sekolah. Iya. Dan terus mengajar di posisi itu. Iya. 2002. Nah, 2002 itu yang pertama kali Akang jalankan, santri ada berapa banyak Kang? Hampir 70. 70. Tapi ngalong semua. Oh ya, oke. Kalau ngalong itu udah wajar lah. Tetap itu santri karena mereka dididik untuk menjadi calon pesantri dan santriwati yang besar gitu loh ke depannya dan punya akhlak gitu loh. Iya. Nah, waktu pada saat mendidik 70 itu Kang, kan tahun 2022. Tahun 2002. Tahun 2002 itu Akang dapat 70. Nah, kemudian bagaimana cara ngelolahnya Kang? Beda nggak sama almarhum ayah dulu mengelolanya? Enggak beda. Sama sekali enggak beda. Yang penting intikan saya anak-anak ngaji. Oh. Enggak ada dipungut biaya sepeser pun enggak pernah. Oke. Bahkan sekolah diniyah pun saya jalankan itu sampai saat ini enggak pernah saya minta biaya. Saya tangkes semuanya gitu kan. Ya, oke lah Kang. Kalau misalnya kita nggak minta biaya, sekarang paling minimnya saja. Biasanya tuh kalau riungan sama keluarga ataupun sama orang tua murid atau orang tua santri itu dipatokkan dalam komite pesantren itu berapa sih Kang setiap bulan lah biar untuk beli kapur kah atau mau beli alat tulis. Gitu. Jadi istilahnya berapa sih biaya yang mesti harus dikeluarkan para santri kalau memang betul-betul persetujuan dari pesantren? Per murid paling Rp5.000. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah kalau dikalikan 70 itu ya kita bilang kurang lebih. 350 lah. Iya, saya bilang ya teman-teman ini bisa dengar dari Ustadz Aceng 5.000 rupiah. Kalau kita sekarang sekolah di dalam 5.000 rupiah itu kan bisa ngebayang pendidikan apa yang bisa kita dapat dengan 5.000 rupiah. Tetapi di pesantren ini dengan Ustadz Aceng sekarang menjalankan dengan kuat, dengan ikhlas, dengan jihad fisabilillah, 5.000 kadang pun muridnya pasti ada nggak bayar. Iya. Berapa persen rata-rata Kang? Ya. Ini biar supaya teman-teman Al-Mekah itu tahu Kang. Ya. Gitu loh. Ya setengahnya lah. Setengahnya. Setengahnya itu kalau misalnya paling tinggal 200.000 itu kurang. Dan kalau saya nggak bisa kebayang, tapi itu mujizat Allah itu yang lebih besar di balik itu. Yang penting kan niat ikhlas ya. Itikad. Yang penting saya tekankan sama orang tua, tolong anak-anaknya disuruh ngaji. Urusan biaya itu jangan dipikirkan. Paling-paling ada satu biaya itu paling ketika imtihanan. 1 tahun sekali. Itu. Jadi 1 tahun sekali itu macam kayak acara kenaikan lepas kelas sekolah lah. Iya gitu seperti itulah. Jadi memang itu kerjasama dan itu belajar gotong royong kan? Dan itu memang membuat jadi satu budaya sehingga kelak mereka nanti keluar pun mereka sudah tahu yang namanya saling tolong menolong seperti itu. Bahkan Kang yang ngajar kan bukan saya sendiri. Ada anak-anak yang udah gede ngajar nggak dibayar. Nah, sampai saat ini saya tadi mau nanya ke situ tuh Kang. Maksud saya gini, ada berapa banyak pengurus, baik itu pengurus inti sama pengurus pengajar, ada berapa banyak Kang? Kurang lebih kalau digabungkan dengan sekolah sekolah formal sama dan diniyah RA hampir 14 orang. 14 orang. Tapi kalau yang ngajar ngaji pesantrennya saja atau kita bilang bukan ke formalnya itu ada berapa dipisahkan? 5 orang. 5 orang. Dan sisanya baru formalnya. Iya. Nah, dari 5 orang ini
Berapa dibayar, Kang? Enggak. Sepeser pun saya nggak pernah bayar. Dan kalaulah memang ada keikhlasan hati dari yayasan, pondok pesantren, yang namanya juga kita memang jihad fisabilillah, tapi setidak-tidaknya terkadang kan kita tahu hati seorang guru itu tidak akan pernah mau mematok angka. Biasanya kalau lagi ada rezeki gitu Iya, kan. kalau ada rezeki. Rata-rata aja gitu ibaratnya biasanya berapa sih? Biar supaya teman-teman itu tahu di pondok pesantren itu pertama memang gurunya itu jarang mau menerima pembayaran karena hidupnya memang udah dituangkan untuk santri. Sehingga teman-teman Al-Makkah sekalian, saya bertanya kepada Ustadz Aceng, kira-kira kalau dirata-ratakan berapa kira-kira bisa dinikmati atau dibawa pulang untuk rezeki ke anak di rumah oleh para guru? Sepertinya gini, Kang. Kan ini yang ngajar ngaji itu plus ngajar di sekolah juga. Nah, jadi sekolah yang meng-backup itu. Ya. Jadi rata-rata alhamdulillah paling cuma 300-400 ribu per bulan. Ya di sekolah. Saya sudah berpikir tadi. Ya di sekolah, ya di pesantren gitu kan ngajar cuma kalau saya ada rezeki, alhamdulillah saya juga suka ngasih. Nah, gitu itu kan. Saya yakin Ustadz Aceng udah pasti akan memikirkan karena kesejahteraan itu penting, Pak Ustadz. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini ada dua pegangan. Satu pegangan di orang tuanya mereka sendiri dan satu lagi berpegangan kepada Ustadz. Karena bagaimanapun orang tuanya menitipkan ke sini itu memang nggak pernah berbicara masalah uang ustadznya. Tetapi ya kan namanya kehidupan kan gitu. Coba ya bayangin ya 5.000 kemudian bisa berbagi untuk para guru itu paling dapat cuma 400.000 sebulan. Kalau ada 4 orang pengajar itu 2 juta. Kita rata-ratakan penghasilannya itu hanya dapat 300.000 sebulan. Berarti itu masih ada tekor. Kang, kalau misalnya lagi nggak ada gitu. Kalau misalnya nih nggak ada nih, ini kan sandang pangan, papan, kemudian penerangan, kebersihan dan lain-lain, itu penting, Kang. Iya. Akang, gimana kiatnya Akang biar supaya bisa mendapatkan rezeki dari Allah tuh yang untuk bisa tetap berjalan eksis operasional pesantren? Saya kembali ke keluarga. Sering saya bermusyawarah, sharing dengan keluarga, bahkan saya tekankan sama keluarga, tolong bantu. Alhamdulillah sampai saat ini keluarga saya kebersamaan itu nomor 1 dan keikhlasan yang paling utama dan dari sanalah gitu dari keluarga juga sama sekali saya nggak melibatkan masyarakat tapi yang saya libatkan adalah keluarga cuma itu ini buat tabungan buat tabungan nanti lah gitu paham. Ya dengan keluarga lah gitu. Dengan keluarga jadi kalau misalnya kekurangan apapun keluarga lah gitu. Dengan keluarga. Nah, kembali lagi kepada keluarga. Kalau ada di saya, ya saya. Kalau nggak ada, ya keluarga. Kang, ini menarik, Kang. Saya nggak pernah habis pikir kenapa mujizat Allah itu memberikan kepada semua orang, terutama yang saya datangin pondok pesantren. Kalau misalnya lagi betul-betul keluarga juga lagi nggak ada, apa yang dijual, Kang? Pernah nggak, Kang? Ya pernah. Bisa nggak diceritain teman-teman Al-Makkah? Biar supaya teman-teman Al-Makkah tuh tahu bahwasannya jangan pernah memikirkan para ustadz itu semuanya enak. Untuk mendidik itu dari mulai ilmu, akhlak, kitab, dan segala macam hadis. Itu juga sampai materinya. Ya kalau memang lagi nggak ada yang namanya juga kehidupan kan. Kadang di bawah, kadang di atas. Watil kal ayam nudawiluha kan gitu. Ya saya korban. Karena memang didikan orang tua saya seperti itu. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama makhluk, udah aja berharap sama Allah. Allah itu maha kaya, maha pemurah. Saya yakin dan percaya. Goniyun, mugniun kan itu. Betul. Ya, saya jalankan karena memang saya basic pesantren, dididik itu dengan cara pesantren, nggak berharap sama sekali tentang finansial gitu. Bahkan sampai saat ini, maaf ya Kang, saya nggak punya kerjaan. Pekerjaan saya cuma madrasah, masjid, rumah, cuman itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini karena Allah memang maha kaya, saya nggak pernah kekurangan. Tadi kalaupun akan kerja, pasti ketinggalan di niat, Kang. Ya justru itu, makanya. Anak-anak otomatis kan nggak akan ada yang bisa melihat gitu. Nah kalau misalnya guru lagi sakit satu kan otomatis kan harus ada penggantinya. Biar supaya kan anak-anak nggak terputus untuk belajar gitu loh. Ya bahkan kan kalau memang lagi nggak ada misalkan kan ya. Ya saya kembali kepada keluarga dan keluarga juga bilang bagaimana nih? Ada yang sampai rela, ya
ngejual. Iya, Iya. seperti itu. Iya. Keluarga saya seperti itu, Iya. alhamdulillah gitu kan. Dan atau jangan-jangan kalau ada sapi juga dijual kali mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Iya. Karena saya ngeliat lingkungan Kang, saya ngeliat lingkungan di tempat wilayah Akang. Saya datang kemari, ini sangat sederhana Kang. Dan kalau kita mau bisa ngelihat di luar sana, itu lebih besar banyak Kang. Dan dinia atau pondok pesantren, kemudian DKM, kemudian majelis taklim, itu banyak yang besar-besar di luar sana. Nah, teman-teman, baik yang swasta, pemerintah, kemudian baik relawan, semua donatur Al-Mekah yang mendengarkan acara hari ini, saya berharap kepada teman-teman semuanya, kalau memang kita mau ketemu dengan Ustadz Aceng di wilayah Cigalontang ya Kang? Ya, Cigalontang, mari kita sama-sama bergabung di Al-Mekah, pasti kita ketemu dengan Ustadz Aceng, kita bisa tanya sama Ustadz Aceng apa sih yang diperlukan di dalam pondok pesantren yang saat ini banyak mengajar para santri untuk bisa menjadi anak-anak kelak menjadi memiliki akhlak yang baik. Kang, pernah nggak sih dapat bantuan dari pihak luar atau saya nggak pernah bilang lokal ya, dari luar negeri atau ada hubungan dari pihak di luar di sana, pernah nggak sih Kak? Kan banyak pesantren juga pasti punya hubungan. Kalau urusan pesantrennya sih nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah sampai. Tapi kalau sekolah tetap berjalan. Kalau sekolah ya Tetap kan, karena memang dia kan mengikuti alur kan. Iya kan gitu. Alur itu ada juga dari dinas pendidikan dan segala macam. Ya alhamdulillah kalau urusan sekolah saya nggak bingung. Tapi kayaknya lebih baik nanti kepala sekolahnya yang ditanyain ya, karena itu biar lebih pas untuk bertanya. Karena kan kalau kan megangnya pesantren, walaupun semua kepala yayasan, tapi setidak-tidaknya kan nggak semua juga harus diinikan. Kang, kalau misalnya lah Kang, saat ini kan kami memberikan edukasi kemudian terhadap sahabat-sahabat Al-Mekah. Sering banyak pertanyaan ke saya, kenapa sih pesantren itu sampai tidak memiliki apa-apa? Kemudian pembayarannya cuma 5.000, terkadang ada yang cuma 10.000 dibayar, cuman itu pun setahun belum terbayar. Nah, tetapi banyak lagi teman-teman di luar sana, dan saya yakin itu pasti bermacam-macam dinamika. Akang, ini ada kamera. Tolong dong Kang titipkan kepada kami. Apa sih yang mau Akang titipkan? Kondisi yang saat ini Akang jalankan. Dan Akang itu punya cita-cita. Kekurangan sesuatu hal. Nggak mungkin Kang. Akang akan keluarkan sendiri dan swakelola yang ada di wilayah kampung kita ini. Apa sih Kang yang akan titipkan dengan Al-Mekah? Silakan, ini kamera Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan adanya program seperti ini, ya, Al-Mekah, saya sangat bersyukur. Terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Al-Mekah tetap jaya, amin, tetap eksis, amin, istiqomah, amin. Dan Akang juga mudah-mudahan panjang usia. Siap, amin. Dan bisa ibadah. Amin. Itu yang paling pokok. Ya. Sebetulnya saya punya PR, punya keinginan. Cuman satu sih sebetulnya keinginan saya punya asrama, punya kobong. Anak-anak jangan sampai ada istilah ini santri kalong, jangan seperti itu. Saya pingin seperti pesan-pesan lain, dan kebetulan ini ada formal di sini. Jadi saya bisa tampung. Kebetulan murid di sini hampir 200 orang. Jadi kalau seandainya saya punya asrama, sedikit banyaknya anak-anak yang sekolah bisa tinggal di pesantren. Jadi itu PR-nya sebetulnya. PR saya sampai saat ini belum kesampaian. Kalau tanah sih udah ada, cuman untuk membangunnya itu. Karena biar supaya teman-teman juga tahu, Akang membutuhkan kobong itu berapa ruangan, Kang? Kobong dan aula tempat ngaji. Kobong dengan aula? Kobong sekitar 10 kobong lah. Oke. Saya nggak muluk-muluk. Aula 1. Aula 1. Paling 2. Aulanya 2, kobongnya 10. Iya, ada kelas A, kelas B nantinya gitu kan. Klasifikasinya ada kelas A dan kelas B. Nah, kalau misalnya gini kan Akang punya cita-cita. Perencanaan Akang dulu, waktu pada saat kepengen membuat kobong itu, kira-kira membutuhkan anggaran berapa, Kang? Biar supaya nanti saya ngobrol kepada teman-teman dan semoga teman-teman, sahabat-sahabat Al-Mekah, baik yang ada di luar sana bisa mendengarkan Ustadz Aceng menyampaikan pengen buat kobong 10 dan ada aula 2, tadi ada klasifikasi
Dan otomatis yang 200 itu pun bisa juga nyantren dan mondok di tempat kita, gitu loh. Kalau melihat sekolah aja lah, kalau RKB, gitu ya, ruang kelas baru 100 juta per ruangan. Per kelas. Oh, per kelas. Per itu kelas. Udah sama mebeler ya? Sudah sama kokomplitan. Tapi kalau ATK mah belum lah, di luar dari itulah. Karena memang itu udah ini ya. Jadi kalau dua ruangan cuma 200 juta. Ya, 2 ruangan cuma hanya 200 juta. Nah, kalau misalnya Kang, 200 juta itu ada, terus tanahnya dari mana Kang? Ya dari pribadi, karena memang ada. Karena seluruhnya ini yang dipakai sekolah, madrasah, terusan masjid itu milik pribadi. Enggak dari hibah dari luar. Nah, ini agak menarik nih teman-teman. Tadi sama seperti kayak kita kalau misalnya kita ke Al-Munawar, kemudian kita ke pondok pesantren yang lainnya, Al-Asana, kemudian Al-Ikhlas, itu banyak yang hibah dari swakelola, kemudian ada hibah dari kakek sama buyut yang ada. Nah, ini memang milik keluarga dan milik pribadi, dan tanahnya pun kalau kita mau buat kobong sama buat aula itu sudah ada. Nah, dengan biaya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aceng, jadi kita nanti bisa sama-sama mereview ini kembali, dan nanti kami juga akan menayangkan slide yang setelah podcast ini keadaan kondisi yang dimiliki oleh pondok pesantren Matlaul Huda. Itu ya. Nah, jadi nanti bisa nggak kita lihat perbandingan. Jadi before sama after kondisi yang sekarang. Nah, Kang, pernah ngajuin kemana aja Kang ke donatur? Waktu pada saat sebelum COVID lah, anggap pada kalau COVID ini sekarang mah udahlah. Kalau kita bilang agak sedikit. Kalau buat pesantren belum. Belum. Sama sekali belum. Belum. Tapi sering juga ngobrol sih sering ya. Sering ya. Kalau Masjid Taklim pernah gitu kan. Kalau soal sekolah ya sering juga kalau sekolah. Soalnya kan gini Pak, Kang. Kalau buat sekolah itu gampang. Kalau buat pesantren susahnya banget. Kenapa gitu, Kang? Gak tahu sih, gue tuh gak tahu ya kan. Gak tahu. Makanya saya berharap sama Al-Maka, tolong mudah-mudahan. Gitu kan, tolong dibantu gitu. Ya, dengan adanya sosialisasi ini, dengan adanya podcast ini kita udah berbicara, dan supaya pemerintah, swasta, donatur bisa melihat di TV Al-Maka. Jangan lupa like, share, komen, kemudian tekan tombol merahnya untuk kita pasti akan ketemu dengan Ustadz Aceng. Karena kalau misalnya teman-teman bisa berbagi bersama lewat Al-Maka dan bergabung dengan Al-Maka, pasti akan ketemu dengan Ustadz Aceng yang ada di Cigalontang. Ya, perbandingannya gini, Kang. Akang lihat kan bangunan sekolah, lumayan lah. Nanti teman-teman akan lihat. Lumayan kan, ya bangunannya lumayan. Betul. Alhamdulillah, tasakur binikmat kan gitu. Sarana dan prasarana itu untuk pribadi saya ini lumayan. Gitu. Tapi ketika saya ngajukin untuk bangunan pesantren, sampai saat ini nggak pernah goal. Itu yang jadi pertanyaan sebetulnya. Gitu kan. Jadi setiap kali mengajukan pesantren pasti belum bisa diterima. Dan selalu, tapi kalau sekolah mah jalan aja ya, reguler aja ya. Alhamdulillah. Iya, dari dinas mah dia tetap akan berjalan. Ada rehab kan gitu kan. Betul. Alhamdulillah. Ada alat praga dan lain-lain. Ya itu memang tempat-tempatnya mendidik. Iya, itu. Alhamdulillah. Tapi kalau pesantren mah memang belum. Saya minta kepada sahabat-sahabat yang ada di pemerintah, tolong ingat ada namanya Ustadz Aceng sebagai pimpinan pondok pesantren Matlaul Huda yang ada di Cigalontang. Nanti kalau memang mau, saya akan datang ke sana. Dan saya akan jemput rezekinya, dan akan kita ambil, dan kita akan berikan kepada Ustadz Aceng untuk dibangunkan kobong 2 dan 10 ruangan, agar semua pelajar bisa nginap dan bisa nyantri di tempat Ustadz Aceng. Amin ya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ya Kang ya? Amin. Jadi kami akan tetap terus berjuang untuk seluruh para ajengan dan para ustadz dan para kiai dan pondok pesantren Al-Mekah tetap bersama-sama untuk menyiarkan dakwah kita melalui TV Al-Mekah. Amin. Kang, amin. Kan tadi Akang bilang Akang nggak kerja. Terus kalau nggak kerja nggak diamalin sama ibu apa? Ngurusin ini terus. Justru memang basic keluarga saya itu pesantren. Mertua saya punya pesantren. Bahkan ya maaf, baru 1 minggu meninggal dunia. Innalillah. Ya. Kami turut berduka cita atas nama keluarga besar Al-Mekah untuk keluarga ibu atau mertuanya Ustadz Aceng. Justru beliau mengatakan gini,
kalau istilah Sunda ujang ya kan gitu. Jangan mikirin makan, jangan mikirin uang, jangan mikirin kerjaan. Kalau kamu mewakafkan diri untuk ngaji, Allah jamin. Insya Allah. Insya Allah Allah jamin. Ya saya kerasa emang. Saya tasyakur bidimatnya, wala fahron, wala fahron. Ya saya juga jauh dari sana Kang. Saya tuh juga syukur nikmat ketemu sama Kang, diundang, bisa kita sama-sama berbicara. Alhamdulillah gitu kan. Saya mewakafkan diri untuk ngajar, untuk anak-anak. Ya alhamdulillah Allah jamin. Ya. Dan alhamdulillah lagi nih istri saya nggak pernah nuntut apa-apa. Alhamdulillah. Tahu juga nih keadaan suaminya seperti apa kan gitu. Walaupun gondok juga. Walaupun ya memang seperti itu sih Kang. Saya juga terkadang sama orang di rumah juga seperti itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita itu kan masih punya anak, punya keluarga. Memang anak-anak pesantren kan jalannya dengan sistem. Karena sistem pendidikan ada. Tapi kan di dalam hati nurani hakikat kita sebagai kepala rumah tangga itu kan pastilah. Saya awalnya gini Kang, saya bukan membandingkan ya. Salah satunya sahabat kita yang ada di luar sana, pemilik pondok pesantren. Beliau itu akhirnya menyerahkan mengajar itu kepada sahabat-sahabat alumninya gitu kan. Nah, tetapi dia bekerja di luar gitu untuk mencari nafkah. Kalau memangnya ada kekurangan terhadap pesantren, dia bisa menginikan terutama tapi buat untuk keluarganya. Nah, jarang yang saya ketemui juga semuanya itu bekerja. Memang ya hidupnya memang mengabdi untuk pondok pesantren. Paling keluarnya tuh radius pengajian, dakwah, kemudian mungkin rapat-rapat keagamaan gitu loh segala macam. Nah, itu yang membuat akhirnya link itu jadi banyak gitu, dan itu juga adalah salah satu sumbangsi juga yang terbaik. Kang, ini pertanyaan dua terakhir untuk sesi hari ini. Pertama, kami dengan adanya program Al-Mekah Pesantren Berbicara, kami butuh kritikan, masukan, kemudian doa dari Akang biar supaya sahabat-sahabat Al-Mekah tahu bahwasannya Akang dengan kami seperti ini, ada nggak masukan dari Akang yang akan titipkan kepada Al-Mekah agar manajemen Al-Mekah baik yang ada di daerah, kemudian kru semuanya itu biar tetap terus semangat berjalan. Jadi kami ingin Akang memberikan statement terhadap Al-Mekahnya. Silakan Kang. Buat saya sih Nadriyatul Wahdah. Nadriyatul Wahdah dari semua aspek kehidupan, baik itu politik, keluarga, ataupun pendidikan, cuman 3. Yang pertama adalah niat. Merujuk sama keterangan innamal a'malu binniyat. Sekecil apapun akibat tergantung niat dari awal. Kalau niatnya baik, ya akhirnya juga akan baik. Insya Allah. Yang kedua ikhtiar, kasab, usaha. Sesuai dengan Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang atau suatu kaum kecuali kaum itu punya niat dan tekad ini merubah sendiri. Tidak mungkin dari miskin ke kaya dengan melamun, mustahil. Yang terakhir, ud'uni astajib lakum, doa. Karena Allah udah berfirman dalam Al-Quran, silakan kamu berdoa, aku yang akan menjawab doamu. Dengan satu catatan, doa bisa dijawab sama Allah itu syaratnya cuma 2. Yang pertama, it'amul halal. Yang masuk ke dalam perut itu harus mutlak barang halal. Betul. Yang kedua, aikonul ijabah. Punya keyakinan dan tekad bahwa doa yang kita ucapkan, yakin Allah akan menjawabnya. Cuman itu sebetulnya kan kunci keberhasilan. Jadi kepada Al-Mekah, saya dorong doa, mudah-mudahan lebih maju. Amin. Yang merubah itu Al-Mekah sendiri. Amin. Ya kan, Insya Allah gitu. mudah-mudahan. Supaya ke depannya ada selangkah lebih maju, lebih istiqomah, lebih perhatian lagi, terutama sama yang di bawah seperti saya, seperti ini gitu. Ya, kedatangan Al-Mekah ke sini justru saya anugerah buat saya gitu kan. Insyaallah. Yang pertama silaturahmi, yang jelas itu kan. Itu yang pertama. Ya, yang pertama itu silaturahmi, bahkan saya udah anggap Akang sebagai keluarga. Amin. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan jangan di sini doang kita kumpul, tapi sampai akhirat insyaallah ada dalam ridho Allah. Amin. Kan itu. Amin insyaallah. Kesan saya buat
Al-Makkah sebetulnya nggak perlu diutarakan, saya sangat terkesan. Banyak pencerahan, banyak ilmu yang saya dapat, bahkan bisa menjadi, maaf Kang ya, bukan apa-apa. Saya jadi lebih tenang sebetulnya sudah ngobrol sama Akang. Ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Banyak pencerahan dan pencerahan. Ya. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan ini suatu keberkahan. Ya. Mudah-mudahan. Insya Allah, Alhamdulillah. Kang. Inilah pesantren berbicara. Kang, satu pertanyaan lagi. COVID-19, PPKM dilaksanakan oleh pemerintah sampai tanggal 2. Guru-guru, murid, ngikutin protokol nggak, Kang? Sangat. Sangat. Itu Sangat. Akang jaga konsen. Jaga konsen. Dan Akang mendukung program pemerintah. Saya dukung program pemerintah seperti itu. Mungkin tujuan kita lihat diri aja kan. Ya. Pemerintah seperti itu untuk menjaga Ya. penyebaran. Ya. Alhamdulillah saya laksanakan seperti itu. Emang sih kewaspadaan harus ada. Ya. Kita jangan takut, Ya. tapi waspada harus, Ya, kan gitu. betul. Kalau memang takut, kenapa harus Ya, takut, kan gitu. betul. Soal usia itu udah ada ketentuan, Betul, kan gitu. betul, Kan. betul. Tapi kewaspadaan, hati-hati itu harus, Ya, gitu kan. menjaga itu lebih baik. Menjaga itu lebih baik daripada artinya penjagaan itu lebih baik daripada pengobatan, kan Iya, gitu kan. betul. Sedia payung sebelum Belum hujan itu hujan, betul. harus, kan Iya. gitu. Makanya saya instruksikan pemerintah harus cuci tangan lah. Emang dari Islam dari dulu seperti ya. itu. Kita kan juga 5 waktu kan. 5 waktu. Iya, Jadi betul. kan bahkan pemerintah harus tutup masker. dari dulu sih Iya, Islam. Islam Cuman orang Islamnya aja belum Ya, ngerti. tapi memang Allah tuh memutarkan semua. Kan? Nah, itu Saya justru, percaya itu. Makanya saya setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Iya, Likulli syai'in betul. hikmatun, kan gitu. Betul. Makanya hikmahnya sangat-sangat besar. Ya, kita mendoakan negara biar supaya cepat dicabut PPKM, Kang. Dan Amin. kita biar supaya bisa ketemu banyak para ustadz lagi, Kang. Amin. Karena belum amin. tentu semua ustadz mau menerima karena memang kondisinya protokol Iya. kesehatan. Tapi teman-teman semuanya Al-Mekah, kita setiap kali mau berkunjungan, kita semua tim pasti akan melakukan swab antigen dan kita tetap kalau kita negatif kita akan baru bisa jalan, kalau kita positif kita akan isoman dan acara akan kita stop sampai kita betul-betul bisa berjalan. Kang, terima kasih selalu dukungannya, sehat selalu dan mohon doa. Kami Al-Mekah akan terus membimbing semua para kiai untuk memberikan edukasi dan masukan-masukan hal-hal yang terbaik. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih untuk hari ini. Saya dengan Ustadz Aceng pamit undur diri, akan ketemu nanti di TV Al-Mekah. Jangan lupa like, share, komen, tekan tombol merah. Dan jangan lupa bergabung dengan Al-Mekah agar kita bisa ketemu dengan Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.